Udah kelihatan kok. Oke. Jadi sebenarnya ada 20 soal, tapi tadi waktu aku cek ulang ternyata ada satu soal yang dia tuh agak nggak bisa dikerjain. Jadi ada total 18 soal. Langsung aja mulai dari nomor 1 dulu. Di sini pertanyaannya ada reaksi kerusakan ozon di atmosfer. Nah, kita suruh nentuin nih katalisnya yang mana, intermediate-nya yang mana. Nah, buat ngebedain gimana sih katalis sama intermediate itu. Nah, kalau katalis itu dia di awal dan akhir reaksi itu dia pasti ada. Nah, jadi di awal dan akhir reaksi spesiesnya ada gitu. Nah, buat kebalikannya, kalau intermediate itu justru di awal dan di akhir gak ada. Jadi dia kan senyawa antara ya. Jadi misal dari reaksi yang pertama ini di produknya dia ada. Nah, pas di reaksi yang kedua ini dia justru nggak ada. Gitu. Jadi di awal dan reaksi ini, akhir reaksi dia nggak ada. Buat yang pertanyaan yang katalis di awal dan akhir reaksi kan dia ada. Berarti dapat disimpulin nih NO kan. Misalnya kalau O3 di akhir reaksi yang akhir banget ini dia kan nggak ada. Jadi dapat disimpulin kalau katalisnya itu si NO. Dan buat intermediate atau senyawa antaranya yang dia di awal dan akhir reaksi yang ada dia NO2. Gitu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di kolom chat atau langsung on mic aja nggak apa-apa ya guys. Biar nggak makan banyak waktu juga, langsung ke nomor 2. Kalau ada pertanyaan langsung aja pokoknya. Oke, ini ada reaksi kesetimbangan 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Nah, pada suhu 450 Kelvin memiliki Kc 4,62. Nah, di sini diketahui dia konsentrasi masing-masing spesiesnya SO3, O2, SO2. Nah, dia disuruh menentukan arah reaksinya. Nah, hubungannya ini sama apa? Hubungannya ini nanti sama Ki. Yang ini pasti udah diajarin sih di kelas ya. Kan kalau ada Ki-nya dia lebih besar dari Kc, berarti dia reaksi bergeser ke kiri. Nah, kalau si Ki ini dia sama dengan Kc, berarti reaksinya sudah setimbang. Nah, kalau Q-nya ini kurang dari Kc, berarti reaksinya bergeser ke kanan. Oh, sorry. Oke. Nah, di sini kan dia udah diketahui kan, Kc-nya itu dia sebesar 4,62. Jadi kita nyari Q-nya. Kalau nyari Q mah nggak jauh beda sama kita nyari apa? Sama kita nyari Kc. Jadi langsung aja buat Q-nya. Langsung aja SO3 dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi SO2 dipangkatkan koefisien. Jadi ini kan produk. Ini bentar. O2 dipangkatkan koefisiennya 1. Ini reaktan. Langsung dimasukin aja angkanya. SO3 di situ 0,254 dikuadratkan dibagi
0,5 dikali 0,00855. Nah, ini kurang lebih hasilnya tuh 30,183. Kalau ada salah hitung boleh langsung sih, nggak apa-apa. Nah, karena di sini ditemukan hasil Q-nya 30,183 dan KC-nya 4,62, jadi dapat disimpulkan Q-nya dia lebih besar daripada KC. Jadi dia bergeser ke kiri. Oke. Nah, buat yang nomor 3, nomor selanjutnya, ada yang nanya rumus Q, dia nyari Q nggak beda sama kalau nyari KC ya, kan tinggal spesi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi spesi reaktan dipangkatkan koefisiennya gitu aja. Nah, kali ini kan KC-nya udah diketahui gitu, jadi tinggal dibandingin aja. Nah, yang nomor 3 ini pertanyaan benar salah. Produk lebih banyak terbentuk saat setimbang apabila nilai tetapan kesetimbangan lebih dari 1. Nah, kan tadi buat tetapan kesetimbangan itu kan tinggal nilai. Ya kan, produk tempatkan koefisien misal N gitu ya. Terus ini dia reaktan. Pangkatkan koefisiennya misal M gitu. Nah, buat K ini kan misal kalau dia mau nilai tetapan kesetimbangannya lebih dari 1, otomatis yang di konsentrasi produk ini dia harus lebih besar dari reaktannya, bukan? Nah, sorry. Kenapa gitu? Misal kita punya angka buat produknya itu 5 gitu ya. Terus reaktannya misal 4 gitu. Jadi kan dia nilainya otomatis lebih dari 1 kan. Nah, makanya dia jadinya produk ini bisa lebih dari bisa lebih banyak terbentuk. Jadi pernyataan nomor 3 ini ya true ya. Nah, terus dulu misalnya kayak gini gitu kan. Kalau misal produknya dia lebih kecil dari reaktan, berarti otomatis kayaknya dia bakal lebih kurang dari 1, jadinya dia bakal lebih dikit gitu kan yang terbentuk produknya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Nomor 4. Tentukan perumusan tetapan kesetimbangan K yang paling tepat untuk reaksi berikut. Perlu diingat lagi buat tetapan kesetimbangan itu kasih batas dulu kali ya. Buat tetapan kesetimbangan itu dia cuma berlaku untuk fasa aki dan gas. Jadi kalau ada pertanyaan nyari tetapan kesetimbangan, cukup lihat yang fasanya dia aki sama gas. Nah, karena di sini cuma yang ada cuma gasnya cuma O2 dan yang lainnya ini solid atau padatan, jadi mereka ini nggak perlu dilihat, kan? Ini mereka berdua nggak perlu dilihat gitu ya. Jadi bisa langsung disimpulin dia K-nya itu 1/. Nah, karena koefisien 1 jadi nggak usah ditulis ya. Oke, selanjut nomor 5. Pernyataan berikut yang salah adalah, nah jadi kita ini disuruh nyari pernyataan yang salahnya.
laju reaksi ordinal tidak akan berubah walaupun konsentrasi substrat meningkat. Nah, buat yang laju reaksi ordinal ini benar ya, karena di ordinal konsentrasi substrat tidak berpengaruh. Pengaruh pada laju reaksi. Oke. Jadi dia benar. Jadi jawabannya bukan yang A ya. Buat yang B, orientasi dari suatu molekul reaksi juga berpengaruh terhadap kemungkinan suatu tumbukan menghasilkan produk reaksi. Nah, ini benar juga. Kenapa? Karena suatu tumbukan itu akan dia maksimal kalau posisinya ideal. Maksimal kalau posisinya ideal. Kebalikannya dia nggak bakal maksimal kalau posisinya dia sedang nggak ideal gitu. Sorry. Nah, jadi jawaban yang B ini dia juga belum tepat karena yang ditanyakan kita yang salahkan. Nah, katalis dapat kita ke D dulu. Energi aktivasi suatu reaksi tertentu tidak akan berubah dengan meningkatnya temperatur. Ini dia benar. Kenapa? Karena kita tahu kan persamaan Arrhenius itu kayak gini. Arrhenius K sama dengan jadi dia kalau nggak bakal berpengaruh sama meningkatnya temperatur gitu, hubungannya sama persamaan Arrhenius. Jadi seharusnya jawaban yang salah di sini seharusnya yang C. Coba kita cek juga ya. Katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, ini salah karena dia menyediakan jalur reaksi lain justru yang energi aktivasinya rendah. Jadi nggak diturunin. Ya. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyain langsung di kolom chat ya. Oke, aku lanjut. Nah, suatu reaksi orde 2 memiliki tetapan laju sebesar 1,19 dikali 10⁻² per molar sekon. Tentukan konsentrasi A setelah 210 sekon jika diketahui A0-nya dia 0,4 molar. Nah, ini hubungannya sama persamaan ini nih. Nah, dia orde 2 kan, jangan lupa dikuadratin. Terus dia akan diintegralin. Ini juga udah pastinya udah dijelasin di kelas juga. Udah ada materinya.
Nah, hubungannya sama yang ini. Nah, ini kan kita tinggal pindah ruas kan. Jadi kan jadi kan diketahui dia itunya kan udah diketahui kannya sama waktunya juga udah ada, anuannya udah ada, langsung aja masukin. Dimasukin gas 1,19 kali 10 pangkat min 2 dikali 210 ditambah 1/0,4. Ini kan, ini sekunnya dicoret, bisa. Terus kalau nggak salah ini hasilnya 0,2 mol. Kalau ada beda perhitungan atau salah perhitungan boleh dikoreksi juga. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat. Nah, ini diketahui titik beku suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,64 gram azulen. Azulen ini dia C10H8 ya. Lupa aku belum tulis. 10H8. Oke. Dalam 100 gram naftalen adalah 79,86 derajat Celcius. Titik beku naftalen murni adalah 80,2 derajat Celcius. Nah, kita disuruh nyari F-nya. F-nya naftalen. Kita pakai data TF, titik beku, itu molalitas dikali KF-nya dikali I. Nah, ini sebelumnya kita I bisa langsung satu ya. Apa? Karena dia hidrokarbon. Hidrokarbon tuh, jadi kalau misal hubungannya sama derajat kalau diionkan kan kalau kita mau nyari I kan kita kayak ngionin dulu gitu kan. Nah, tapi karena dia hidrokarbon, dia hubungannya sama senyawa organik, jadi dia nilainya 1. Gitu. Terus langsung aja data TF tadi kan penurunannya berapa dihitung benar. 80,2 dikurangi 79,8. Ini ya dari informasi yang ini sama informasi yang ini. Terus buat molalitas tinggal jumlah masanya 0,64 dibagi sama MR. Saya belum ditulis lagi ya. Sorry, MRC-nya dia 12, hanya 1. Jadi tinggal C-nya ada 10, berarti 12 kali 10 ditambah 8 kali 1. Nah, dikali sama 1000 per jumlah gram larutnya yaitu 100 kan di sini. Nah, ini dari informasi yang ini. Ini aku kasih itu aja masa pelarut kita. Biar nggak bingung. Ini masa terlarut. Berarti yang terlarut ya maksudnya. Ini tinggal dicoret. Oh ya, kali KF lupa. Terus dikali I-nya 1 tadi. Oke. Ini kalau nggak salah hasil akhirnya 6,8 derajat Celcius. Oh, udah. Nih, kalau ada yang bingung bisa langsung tanyain lagi ya. Jadi intinya kan ini udah diketahui penurunan titik bekunya, kita tinggal dikurangin aja, terus langsung
rumus ini kan rumus yang dasar banget ya di sifat koligatif larutan itu buat nyari titik beku larutan. Nah, ini tinggal dikali molitas dikali KF-nya dikali ini. Kalau dia hidrokarbon ya dia nilainya 1. Gitu. Kalau dia ntar di I-nya diketahui ada rumusnya nyari I, tapi dia kadang udah diketahui gitu ya. Kalau misal dia bukannya hidrokarbon, kalau dia model spesies yang bisa terionisasi sempurna, misal kayak gini, misal NaCl gitu. Dan ini kalau diionkan jadi Na plus Cl. Nah ini dia kan plus 1 gitu ya, tanggup plus 1 dia min 1 gitu. Tinggal jumlahin aja, jumlahin tapi nggak perlu lihat plus minusnya ya. 2, berarti I-nya dia sama dengan 2. Oke. I-nya kenapa 1? Ya, I-nya 1 karena dia hidrokarbon ya, karena dia kalau dia dilarutkan itu dia non elektrolit gitu. Jadinya dia I-nya bernilai 1. Nah, kalau dia yang larutan elektrolit yang kayak aku contohin tadi, dia I-nya sesuai dengan jumlah apa? Muatannya gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi bisa langsung di kolom chat. Nah, langsung lanjut ke nomor 8. Berapa molaritas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 20 gram larutan NaOH, NR40, dan 50% 20 gram larutan NaOH 50%, maaf, dan 180 gram air. Ini dia tinggal pakai ini ya. Sebelumnya dia kan cuma 50% ya. 50% NaOH 20 gram. Berarti 50 ke 100 dikali 20. Sorry. 2. Dia 10 gramnya. 10 gram yang dia jadi pelarut, 10 gram dia ntar terlarut gitu. Langsung aja buat M-nya kayak tadi, kita nyari masa terlarut. Per MF dikali 1000 per masa terlarut. Ini 1000 kenapa? Karena kita cara berpikirnya tuh masa pelarutnya dia tuh dia dalam bentuk gram ya. Karena dia 1000 karena dia dalam bentuk gram. Tapi misalnya dia diketahuinya udah dalam bentuk kilogram gitu ya. Dia jangan tetap ditulis 1000 ya. Jangan 1000. Dia terjadi 1 per masanya. Tapi ini masa, ini dalam kilogram gitu. Ini pelarut dalam gram. Kalau dia kilogram ya 1 per itu 1 per masanya. Oke, lanjut. Masa terlarutnya tadi dia adalah 10 per MR-nya NaOH 40 dikali 1000 per 180. Nah, tapi dia ditambah 10 ya, karena tadi dia dia 50%. Jadi kalau dihitung itu dia 1,316 molar. Ini kenapa kalau misal ada pertanyaan kenapa dia jadinya 10 gram? Ini ya, dia dari ini masa per masa. Jadi dia weight per weight kan. Jadi weight per weight ini yang misal ini udah pernah diajarkan juga. Jadi kita pakai asumsi gitu. Misal 100% zatnya yang dilarutkan 100% itu berarti
kita misalkan dia itu 100 gram gitu. Jadi kalau 50% ya 50 gram gitu. Jadi karena di sini dia adanya 20 gram dan dia 50%, jadi 50%-nya dia 10 gram gitu. Dia kenapa ditambah 10? Karena dia kan cuma 50% kan yang ditambahin sebagai masa terlarutnya. 50%, sorry, 50% yang dimasukin ke air. Tapi dia awalnya tetap ada 20 gram. Jadi dia 20 gram itu 10% dia terlarut, 10%-nya 10 gramnya dia terlarut, 10 gramnya dia jadi pelarut gitu. Makanya masa pelarutnya dia ada dua, masa si air, ini air ya. Dan yang tadi dia 50%-nya lagi gitu. Oke, dan saya ada pertanyaan lagi, langsung di kolom chat aja biar nggak menghabiskan waktu lama juga. Nomor 9, pada suhu tertentu gas CO bereaksi secara reversibel ya, secara bolak-balik dengan gas H2 membentuk CH3OH dengan Kc 0,5. Bila pada keseimbangan tersebut konsentrasi CO 0,175 molar dan H2 sama dengan 0,225 molar, kita suruh nyari konsentrasi CH3OH. Dulu ya. 0,175 molar, terus H2 0,225 molar. Kita suruh nyari CH3OH. Berapa? Kan? Ini mah gampang aja ya, soalnya Kc-nya juga udah ada. 0,5. Sudah, dia Kc. Kita tulis dulu ya reaksinya. CO gas ditambah H2 gas yang membentuk reversibel ya, jangan lupa. Jadi dia bolak-balik 3OH. Nah, ini kita lihat dulu C-nya di kiri ada 1, C-nya di kanan ada 1, hanya di kiri ada 1, O-nya di kiri ada 1, O-nya di kanan ada 1, hanya di kanan ada 4, dan di kiri baru ada 2. Jadi kita tambahin koefisien 2. Nah, oke. Udah aman. Jumlah kanan dan kiri udah sama, langsung aja produk per reaktan. CH3OH. Nah, karena dia gas semua, jadi dia dihitung semua ya. Nah, ini dipangkatkan koefisien, CO dipangkatkan koefisien 1 kan. Oke. Nah, Kc-nya kan udah diketahui dia 0,5. Ini dia ditanya. Oke, dan ini dia H2-nya kan dia diketahui 0,225. Dikuadratkan dikali sama punyanya si CO, yaitu 0,175. Ini kalau nggak salah nanti itu ketemu konsentrasi CH3OH-nya yaitu sekitar 4,43 kali 10 pangkat min 3 molar. Ini mah bisa ya pasti kalian yang nomor 9 ini harusnya. Oke, next. Nah, ini soal teori. Campuran tepung terigu dalam air dikelompokkan sebagai, nah ini kan campuran kan ada 3 ya, yang sepemahaman aku. Kan ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Nah, larutan ini dia tuh komponen-komponen antara pelarut dan zat larutnya itu dia nggak bisa dibedain. Dan juga kalau misal kalian melihat dia pakai mikroskop ultra sekalipun dia nggak bisa dilihat. Contohnya apa? Contohnya itu dia ada kayak air sirup. Nah, itu udah nggak bisa kalau kalian pakai mikroskop ultra sekalipun nggak bisa dibedain gitu.
Yang kedua itu ada koloid. Kalau koloid dia mirip larutan, tapi dia masih bisa dilihat pakai mikroskop ultra. Contohnya itu air susu. Terus buat suspensi, dia bisa dilihat pakai mikroskop biasa, bisa dibedain komponennya juga. Jadi misal kalian melarutkan, misal apa ya, tanah sama air gitu ya, karena masih bisa melihat kayak serbuk-serbuk kecil dari tanahnya yang di dalam air gitu. Nah, kita ini suruh cari tahu tepung terigu kalau dilarutin dalam air itu campurannya itu dia termasuk larutan, koloid atau suspensi. Jadi kalau sepemahaman aku, campuran tepung terigu dalam air ini dia termasuk ke dalam suspensi ya. Kenapa? Sama kayak air tanah tadi, kalau tepung terigu kalian masukkan ke dalam air itu masih kelihatan butiran-butiran bubuknya tepung terigunya gitu kan. Jadi menurut aku dia bisa dikategorikan sebagai suspensi dibandingkan koloid sama larutan. Kalau larutan jelas jauh banget ya. Kalau larutan kayak dia kan semacam dia kayak air sirup. Jadinya kalau buat campuran tepung terigu itu kayaknya terlalu jauh ya buat larutan. Koloid juga menurut aku masih belum tepat karena campuran tepung terigu ini masih bisa kita lihat dengan mata telanjang kita gitu. Apa komponen tepung terigu yang ada di dalam airnya. Oke, break azan dulu ya guys. Allah. Oke, udah bisa kita lanjut lagi. Ini lanjut ke nomor berikutnya. Dia ada pertanyaan true or false lagi ya. Pertanyaannya dia pada peristiwa osmosis yang bergerak hanya molekul pelarut. Oke, sebelumnya mungkin bisa kita itu dulu review ulang osmosis itu apa?
Osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni ke larutannya. Nah, ini yang penting. Melalui membran semi-permeable. Nah, peristiwa osmosis ini jadi dia tuh ada perpindahan air. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia mempertahankan kesetimbangan antara larutan dengan pelarut murninya gitu. Jadi buat biar agar setimbang gitu aja sih, gitu kan. Nah, yang berpindah siapa? Ini udah dijelasin ya, yang berpindah pelarut murninya. Jadi benar kalau misal ada pernyataan kayak yang nomor 11 ini, yang berpindah adalah hanya molekul pelarut. Jadi dia harusnya benar. Nah, hubungannya ini sama apa? Kalau di sifat koligatif itu sama tekanan osmotik ya. Gitu. Jadi nanti ada tekanan osmotik, ini dia tekanan hidrostat. Tekanan hidrostatik untuk mempertahankan kesetimbangan. Yang tadi aku jelasin. Biar jadi misal tuh ini ada 2 wadah gitu ya. Sorry. Ini kan. Nah, di sini tuh dia ada molekul pelarutnya. Ya yang apa tuh yang hipotonik. Ini ada yang pelarut. Jadi yang berpindah tuh ini misal pelarut pakai P gitu ya. P. Di sini dia ada membran. Oke, jadi dia pindah ke sini. Oh. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan langsung ya di kolom chat. Terus nomor 12. Suatu reaksi kesetimbangan dilangsungkan pada temperatur tertentu. Nah, ini ada 4 NH3 minyak dan gas oksigen menghasilkan N2O4 dan H2O. Jika pada awal reaksi, nah ini jumlah konsentrasi N2O4 sama dengan jumlah konsentrasi H2O sejumlah 3,6 molar. Dan saat setimbang, nah saat setimbangnya itu dia ada konsentrasi H2O sebanyak 0,6 molar. Dia disuruh nyari berapa konsentrasi NH3. Ini mah gampang harusnya ya. Tinggal kayak tinggal dia pakai ini aku hapus saja kali ya. Ini juga karena yang penting cuma tadi osmosisnya aja. Nah, jadi dia ini kalau kita tahu tuh kayak MRS itu tahu kan ya guys ya. MRS mula-mula reaksi sisa, tapi ini kita pakainya setimbang. Oke, karena dia pada awal ini kan dia reaksinya reversible kan, jadi dibolak-balik bisa. Jadi ini awal reaksi N2O4H2O, berarti dia adalah reaktannya dalam kasus yang diketahui jumlah molarnya itu. Jadi bisa kita tulis string. Kita balik aja gitu. Gas ditambah 6H2O. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
Oke. Lanjut. 3,6 molar kan ya. Udah benar kan ini? 3,6 molar, H2-nya juga 3,6 molar. Sorry guys, sorry. Ini harusnya itu ya. Oke. Sama aja sih. Benar-benar. Sorry. Benar-benar udah benar. Jadi saat setimbangnya, di sini dia bilang ada 0,6 molar H2O. Jadi kalau mula-mula reaksi setimbang, berarti di sini dia ada 3 kan. Jadi kalau dia dikurangi 0,6. 3 perbandingan koefisien, di sini 6, di sini 2, berarti di sini 1 molar. Terus langsung dibilang 2,6 molar. Terus perbandingan koefisien lagi di sini 1, 3, 2, 6, 4. Berarti di sini 2 molar. Nah, ketemu deh jawabannya. Karena yang tanyain NH3, jadi bisa ditulis ini ya. NH3 itu 2 molar. Oke. Dah, ini aja. Mula-mula reaksi setimbang gitu. Karena dia pada awal reaksi ya udah tinggal dibalik aja gitu. Tapi dibaliknya reaksi ini nggak berpengaruh apa-apa sih. Berpengaruhnya mungkin kalau dia jadi reaktan, jadi otomatis kan dia di sini berkurang ya. Kalau dia di produk berarti dia di jumlah. Jadi pada awal reaksi berarti dia bertindak sebagai reaktannya. Itu aja. Oke, next. Nomor 13. Jika diketahui dua reaksi kesetimbangan, PCl3 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan PCl5 gas. Nah, ini ada tetapan kesetimbangan yang pertama. Terus 2NO gas ditambah Cl2 gas menghasilkan 2NOCl gas. Nah, ini ada ketetapan kesetimbangan yang kedua. Terus kita suruh nyari tetapan kesetimbangan totalnya kalau diketahui kalau hasil reaksinya tuh PCl5 gas ditambah 2NO gas, ini gas ya guys. Biar nggak kayak solid. Nah, menghasilkan PCl3 gas dan 2NOCl gas. Nah, kalau ada soal kayak gini tuh caranya tuh kalian mending itu aja lihatnya tuh dari produknya. Produk yang paling akhir banget. Nih, sel PCl3. PCl3 ini ada di reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama, tapi posisinya dia awalnya di kiri. Tapi setelah setimbang, dia justru di kanan. Berarti bisa ditulis dia ini dibalik gitu. Jadi ntar gini, PCl5 gas menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Nah, terus kita lihat lagi produk yang kedua. Di sini di kanan ada 2NOCl. 2NOCl ini dia ada di reaksi yang kedua. Dia koefisiennya udah 2, yang di reaksi kedua ini juga udah 2. Jadi dia nggak perlu dibagi atau diapakan lagi untuk koefisiennya. Jadi ini tetap gitu. Nah, kalau tetap 2NO gas, ditambah Cl2 gas, jadi 2NOCl gas. Nah, udah kan? Sini di kanan ada Cl2 dicoret sama yang di kiri. Ini kalau dijumlahkan semuanya, ini jadinya ini. Nah, kita suruh nyari Kak. Kalau ada kalau ada misal reaksi awalnya ini ada tetapan kesetimbangannya K1, tapi dia dibalik, K dibalik, berarti dia jadi seper K. Kalau ada K di jumlah, kan reaksinya, reaksi dijumlahkan, reaksi ya guys. Jadi kalau reaksinya dibalik, dia
dia tetapan kesetimbangannya jadi 1/tetapan kesetimbangan yang awal. Kalau dijumlah, jadi dia reaksinya dijumlah dikali. Dia jadi dikalikannya ya, kanya yang dikali. Jadi tinggal ini kan yang pertama dibalikan 1/K. Terus yang kedua dia tetap. Karena reaksinya ini di sini jumlah, dia jadi dikali. K1, K2. Jadi hasilnya adalah K2/K1. Jadi ini aku tulis katot gitu aja ya, katotalnya. Yang ini tadi dari reaksi yang pertama dia dibalik, jadi dia dibagi. Terus yang kedua dia tetap, terus kedua reaksi ini dijumlah, jadi kedua tetapan kesetimbangan yang baru ini dia dikali menghasilkan ini. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada juga nggak apa-apa, langsung ditulis di kolom chat. Nah, next. Nah, ini soal ini mah kalau kalian dulu pas belajar UTBK udah pasti ada ya, yang soal nomor 14 ini. Jadi ada percobaan kinetika reaksi, D2ClO2 ditambah 2O- menghasilkan ClO3- ditambah ClO2- ditambah H2O. Dia reaksinya reversible gitu kan, bolak-balik. Terus ada data konsentrasi, ada 3 percobaan gitu ya. Kita tulis ini mungkin percobaan 1 gitu. 1, 2, 3 gitu ya. Di percobaan 1 ini ada datanya, 2 juga ada datanya, konsentrasi ClO2, OH- dan laju awalnya. Percobaan 3-nya juga ada. Terus kita suruh ngapain? Kita disuruh nyari tetapan laju reaksi K. K yang di sini beda ya sama K yang di sini. Kalau ini kan tetapan kesetimbangan, kalau ini tetapan laju reaksi gitu. Terus mungkin yang pertama kali ditulis dulu kali ya, kalau laju reaksi itu persamaannya kayak gimana. K dikali konsentrasi produknya, kuadratkan ya, karena dia di sini koefisiennya 2. Terus enggak, sorry. Salah. Angkatkan order reaksinya. Nggak ada hubungannya sama itunya ya. Koefisiennya terus dikali dia yang punya OH- gitu. Misalkan Y gitu. Nah, kalau kita mau nyari ini, kita harus tahu dulu dong ada reaksi X sama Y-nya tuh berapa gitu. Terus kita cari aja kan, kalau di SMA tuh belajarnya gini, misal kita mau cari konsentrasi ClO2 gitu kan. Berarti konsentrasi dari OH- yang sama ditutup dulu. Nah, ini misal yang ini ditutup dulu gitu ya. Yang ini ditutup dulu, 2 ini. Kita lihatnya ini sama ini kan. Dari 1 dan 2 ya nulisnya mungkin bisa ditulisnya tuh kayak gini. 0,05 dia jadiin kayak perbandingan gitu. 0,1 dipangkatkan karena ClO2 tadi order reaksinya kita perjanjiannya X, jadi ya X. Terus laju awalnya sama ya, berbanding lurus ya, jangan dibalik. Jadi 5,75 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2,3 kali 10 pangkat min 1 gitu. Ini mah kalian udah familiar pasti ya. Nah, ini kan dia setengah gitu kan ya. Ini kalau dihitung berarti X-nya disimpulkan dia 2. Terus buat yang ada reaksi Y, kita lihat di tabel lagi ya, yaitu punyanya OH- gitu kan. Jadi kita kalau mau nyari konsentrasi OH- berarti kita kudu nutup yang ClO2 gitu. Kalau ClO2-nya ditutup yang sama, itu berarti percobaan 2 dan percobaan 3. Jadi kita lihat percobaan 2 sama 3 ya. Punyanya OH- berarti nulisnya gini. Dari 2 dan 3. Nah, itu berarti 0,1 kali 0,05. Ini sebenarnya sih kalau ujiannya online mah kita pakai cara yang SMA mah nggak masalah ya.
Tapi mungkin kalau misal kita UTS-nya kita misal jadi offline, ada pertanyaan kayak gini, ini mungkin bisa itu ya tetap ditulis gitu, misal 0,1, 0,1. Nah ini 0,1 ini punya siapa? Punya Y. Jadi ntar pokoknya itu dia akhirnya dia bisa hilang gitu. Tapi karena kita ujiannya KBF online, nggak masalah kita pakai cara yang SMA. Nah, ini lanjut. Terus disamain nama laju reaksinya, jangan lupa berbanding lurus 1,15 kali 10 pangkat 1 2. Sorry. Nah, udah mau cukup ya. Udah. Lupa. Oke. Bentar ya. Ulang aja. 10 pangkat 1. Nah, gini. Nah, ini dia ketemu itu 2 kan ya, 2 pangkat Y. Ini kalau 2 operasional. Dan kan jadi 2 pangkat Y. Ini juga 1,15 dikali 2 mah 2,3 ya. Jadi dia juga 2, jadi ordernya dia 1. Nah, kita balik lagi. Kita balik lagi di sini ya. Berarti bisa ditulis dia gini. ClO2 dipangkatkan 2, ordernya ini X. Ini ya. Nah, terus dia di OH- tadi dia pangkatnya 1. Nah, ini tinggal kalau kalian mau nyarikannya bisa pakai random aja sih. Mau percobaan 1, 2, 3. Yang penting kan tadi order reaksinya udah tahu ya. Jadi kan di sini dia misal aku pakai yang 1 gitu. Nanti kayaknya dia 5,75 kali 10 pangkat min 2 dibagi ClO2 dia kan pakai yang 1 ya. Percobaan 1 0,05 pangkat 2 OH-nya 0,1. Berarti ini hasilnya kurang lebih 220. Nah, oke, selesai. Ini biar urutannya dapat dipahami 1, 2, 3 ini. Oke, next. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Oke, lanjut. Yang nomor 15, ini nggak jauh beda sama yang tadi ya. Jadi langsung aja caranya. Mungkin tadi kalau kita mau nyari, misal ini dia ordernya X, ini Y, langsung tutup aja. Kita nyari X dulu, tutup yang ini, berarti pakai yang ini. Jadi buat nyari X, nanti P4 ya ini 0,11 dibagi 0,022 pangkatkan X sama dengan 6,4 kali 10 ini 4 per 6,39 kali 10 pangkat 4. Nah ini 6,4 sama 6,39 bisa langsung dianggap sama aja ya, karena perbedaannya juga kecil. Berarti ini setengah pangkat X ini dia sama dengan 1. Berarti X-nya dia 0. Terus buat yang H2, ya bisa langsung aja tadi ditutup yang sama punyanya P4, jadi dia pakai yang percobaan 1 sama 2, berarti langsung aja 0,0075 dibagi 0,015 pangkat Y sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6,4 kali 10 pangkat min
Nah, ini 0,075 dibagi 0,015 berarti dia setengah ya. Pangkat Y sama dengan 1/2 juga ya. 3,2 kali 2 kan 6,4 berarti Y-nya 1. Langsung buat nyari hukum laju reaksinya kayak gimana. Berarti kan dia tadi RK dipangkatkan P4 pangkat X terus kedua pangkat Y, gitu kan? Nah, R K P4 pangkat 2, P2-nya tadi pangkat sorry. P4-nya dia pangkatnya 0 ya, guys ya. 0 dia pangkatnya 1. Berarti R-nya dia K kali konsentrasi ya 2 ini doang. Karena P4 pangkat 0 konsentrasi P4 pangkat 0 berarti dia 1. Gitu. Selesai. Nomor 15. Aman ya. Oke, next nomor 16. Nah, ini di antara larutan berikut yang memiliki tekanan osmotik tertinggi. Terus dulu mungkin MRTI ya. Gampang, MRTI. Sini udah ada molaritas. Nah, di sini kan ada yang mempengaruhi ada 3 ya. Ada molaritas, ada temperatur, sama ada faktor Van Hoff-nya, I-nya. Nah, ini R-nya nggak usah kita pikirin, kita anggap aja kita pakai perbandingan gitu ya. Kita mulai dari yang A dulu. Karena ada 3, biar nggak bingung, mungkin kita jangan lihat ininya dulu kali ya. Jangan lihat temperaturnya dulu. Kita lihat M sama I-nya dulu. Buat SCCl3. Ini kalau diamkan dia akan jadi SC3+. Tambah Cl3-. Nah, karena dia ini golongan 3A ya. Muatannya dia di sini 3, di sini 1, ditambah berarti dia 4. I-nya sama dengan 4. Terus langsung aja dikali sama ini. Sama molaritasnya. Berarti yang A dia dikalikan 4 dikali 0,011 sama dengan 0,04. Nih. Berarti yang B dia kan sama ya, SCCl3 berarti dia langsung juga sama I-nya 0,044 dikali T-nya. Nah, T-nya si yang A ini dia 25 ya. 25. Yang ini dia 50 gitu. Berarti otomatis dia lebih gede yang ini ya. Berarti yang A salah. Nggak salah juga sih. Tapi kan kita suruh nyari yang tertinggi ya. Dia bisa jadi lebih tinggi dari yang C, D, E. Tapi karena kita nyari yang paling tinggi dan dia sama yang B aja udah kalah, berarti otomatis dia bukan jawabannya. Gitu. Terus yang C, NH4 2 kali SO4. Ini 42 min tambah NH4 plus 2 kali NH4 plus. Nah, berarti di sini udah sama aja kayak yang sama aja yang tadi. Muatannya 2, 1 tambah berarti I-nya sama dengan 3 gitu ya. Langsung aja dikali I-nya dia 0,036 ya berarti. Dikali sama 25. Nah, kira-kira 0,044 sama dikali 50 sama 0,036 kali 25 aja dia udah jelas kalah ya. Gitu. Jadi dia bukan jawabannya yang C juga. Terus yang D. Ini agak ke bawah jangan apa-apa deh. Aduh, nggak cukup. Nah, ya, kasih pembatas. Nah, D kita cari NaCl ya. NaCl, Na plus Cl min. Nah, Na ini 1 plus berarti ini 1. IP-nya 0,03.
kali 2, 0,06 kali 50 ya. Terus yang E dia berarti Pi-nya sama kan ya? 2 sama dengan 0,06 terus dikali 25. Berarti yang jelas di sini udah jelas ya, yang paling gede itu dia 0,06 nih, 0,06, 0,06. Di sini dia cuma 0,04, di sini cuma 0,03, di sini dia cuma 0,04. Jadi yang besar ini antara D sama E yang paling besar. Nah, karena dia ini suhunya yang D 50, suhunya yang E 25, jadi yang paling gede disimpulkan dia adalah yang E. Salah, ini salah. Oke. Kalau suhu kan dia perbandingan ya. Ini kan tadi di awal aku bilang dia perbandingan gitu. Jadi kalau misal diubah ke Kelvin juga sekalipun, kalau buat membandingkan siapa yang lebih besar, nanti hasilnya bakal sama aja kalau perbandingan. Buat semua itu juga sih, buat kalau misal kita membandingkan dua kayak gini, dibandingkan gitu ya. Misal SCCL3 misal. Ini kenapa nggak diubah jadi Kelvin? Jadi misal yang A sama B, kita bandingin Pi A gini aja per Pi B. Ini kan MRT 0,011, R-nya kita abaikan aja, dikali tadi 4, dikali sama 25. Terus kita dibandingin lagi 0,011 dikali 4, tapi ini dikalinya 50 gitu. Nah, ini kenapa nggak diubah jadi Kelvin? Nah, kalau kita membandingkan kan kita cuma nyari siapa yang lebih besar gitu kan ya. Jadi dari sini aja kelihatan kalau dia bakal tetap lebih besar yang ini. Kalau misal mau diganti jadi Kelvin juga nggak apa-apa, tapi kan takutnya kita kalau ujian gitu tuh makan waktu ya. Kalau mau diganti jadi Kelvin berapa lagi dia 273 ditambah 25, berarti dia 298 gitu ya, 298 yang bawah ntar 273 tambah 50 tuh 323 ya, kalau nggak salah. Nah, misal dijadiin Kelvin 0,011 dikali 4 kali 298, 0,011 dikali 4 dikali 23 kan tetap besarnya tuh lebih besar yang B kan. Jadi kalau buat kebandingin nggak perlu sih, nggak perlu dijadiin Kelvin, nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian cuma disuruh nyari P-nya berapa, kalau ada soal M-nya diketahui segini, R-nya, T-nya, I-nya segini, tapi T-nya masih dalam bentuk Celsius, harus diganti ke Kelvin dulu. Tapi kalau cuma membandingkan siapa sih yang lebih besar, nggak perlu dijadiin Kelvin untuk menghemat waktu aja sih. Gitu. Kalau kalian jadiin Kelvin dulu kan harus, aduh, 25 ditambah 273 berapa nih, gini. Jadi kan jadi lama gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Hadi. Oke, yang nomor 17. Pada suhu 26 derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 25 komodiator. Dengan asumsi larutan bersifat ideal dan NaCl terionisasi sempurna. Hitung tekanan uap larutan NaCl dengan embernya 58,5 yang memiliki konsentrasi 28%. Nah, ini yang tadi aku bilang di nomor berapa ya kalau nggak salah. Lupa ya yang tadi NaCl 50%. Tapi karena ini nggak diketahui berapa gramnya, ini 28%. 28% ini kita anggap 28 gram. 28 gram. Kenapa kok 28 gram? Karena asumsinya 100% itu dia 100 gram. Gitu. Terus kita disuruh nyari itu ya, tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap larutan berarti T biasa ya. Kita suruh nyari T biasa. Nah, kita nyarinya tuh kita punya P0 dikali XP. Kan ada rumus ini kan ya. P0 dikali XP. P0 ini punya tekanan uapnya larutan. Tekanan uap larutan.
kan? Ini tekanan uap larut. Murni. Nah, XP ini XP itu kan dia fraksi mol ya. Fraksi mol tapi punyanya pelarut. Mol pelarut. Ini aku kita kalau mau nyediain 1, 2 gitu. Nah, udah. Terus abis itu langsung aja. Nah, XP ini dia bisa tulis gini kan. Molnya, sorry. Molnya air dibagi. Jadi molnya pelarut dibagi molnya pelarut lagi, tapi ditambahin sama molnya zat terlarutnya, NaCl. Tapi kalau misal kalian suruh nyari fraksi mol terlarut, ya tinggal yang atas, mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut gitu. Karena dia yang ditanyakan, karena dia yang kita suruh nyari XP, jadi yang di atas yang jadi pembilangnya itu dia yang pelarutnya. Terus langsung ini belum jelas ya. Endingnya harus tor. Di tekanan uapnya jadi intor. Yang nggak ngubah juga sih. Jadi ntar kalau disuruh ATM ya udah tinggal diubah jadi ATM gitu aja. Terus ini jadi kan tadi diketahui tekanan uap air umumnya 25,2 ya. Ini dari sini. Ini dia si panelnya. Nah, terus abis itu buat nyari N air. Jadi air kan tadi kan ini 100 gram itu dia P tambah T ya. Kalau P-nya kalau T-nya dia 28, 100 gram itu jadi larutannya. Jadi kalau misal ada zat larutnya dia 28 di sini, berarti pelarutnya adalah 100 kurang 28. 72 gitu ya. Nah, ini tinggal ini aku pindah ke samping aja kali ya. Jadi P sama dengan ini urutannya 3 gini. P sama dengan P0-nya dia berapa? 25,2. Karena jadi intor, endingnya jadi intor juga, jadi dia nggak perlu juga jadi kemana-mana ya. Jadi ini 72 bagi minyak air 18 ya, H2O. Terus dibagi lagi sama 72 dibagi 18 lagi, Gram per mr, GR per mr, jangan lupa air. Ditambah sama tadi 28 sama NaCl di situ dia jadi diketahui 58,5. Udah ketemu P-nya dia adalah 22,5 ton. 506 lah. Gitu. Tinggal itu aja sih masukin rumus. Tapi karena mungkin dia itu ya pakainya konsentrasi 28%, tapi itu kan ada keterangan week per week kan ya. Jadi masanya asumsi larutan itu kalau 100% masanya 100 gram. Kenapa kok diasumsikan? Karena dari dosen sama guru waktu SMA udah diajarinnya gitu sih. 100% kenapa 100 gram? Ya diasumsikan aja seperti itu. Gitu. Itu larutan. Berarti di dalam larutan pasti ada zat larut dan pelarutnya. Di situ udah ketahui zat larutnya dia 28 gram kan karena cuma 28%. Berarti sisanya dia punyanya pelarut. Tadi kalau ada yang tanyain lagi. Oke, soal terakhir dari aku nomor 18. Reaksi kesetimbangan 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Nah, ini berlangsung pada temperatur 900 Kelvin. Nah, jadi dia udah Kelvin ya. Nah, KC-nya dia diketahui 13. Nah, kita disuruh nyari KP. Hubungan KP sama KC udah dijelasin juga ya pasti sama dosen kalian semua. Nih. Kalau lupa misal RT delta N. Nah, udah. Delta N itu apa? Selisih koefisien.
produk dan reaktan. Nah, di sini kan saya disuruh nyari KP ya. Jadi tinggal masukin aja guys ini. KC-nya 13, R mana 0,082 ya. Dikali T-nya 900. Nah, kita tahu data N-nya gimana? Ini di kanan dia ada 2 ya. 2. N-nya 2. Ini dia ada 2. N-nya 2. Terus di sini ada 1. Tambah aja. 3. Nah, jadi data N-nya dia 2 dikurangi 3. Produk dikurangi reaktan ya. Produk minus reaktan. Gitu. Jadi dia kurangi 3 berapa? Minus 1. Jadi di sini datanya minus 1. Udah. 13 dibagi 0,082 kali 900 kan. Berarti dia hasilnya kurang lebih 0,17. Udah selesai. Oke. Ini misal tadi, ini bakal di-share ya. Nanti bakal dikasih linknya juga sama BPA. Nah, ini ntar kalau misal ada yang masih mau nanya, masih bingung dari apa yang udah aku jelasin, ntar langsung aja PC aku boleh banget ya seputar yang aku bantu jelasin ke kalian ini tadi. Kalau di luar itu mungkin butuh waktu juga ya buat mikir dulu. Tapi kalau yang ini insya Allah cepat. Nah, ini ID line aku biar kalau misal kalian ada pertanyaan lanjutan langsung aja. Nah, udah. Oke, mungkin sekian dari aku. Bisa dilanjut sama Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Liv. Ya. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan kok. Ya. Di sini aku lanjutin ke nomor 22. Untuk nomor 21-nya itu kayaknya ada kesalahan. Untuk nomor 22 ini kita disajikan senyawa yang memiliki kelarutan lebih besar dalam air. Nah, kelarutan yang lebih besar dalam air ini dapat kita katakan bahwa dia itu adalah yang paling mudah larut. Nah, kalau kita lihat paling mudah larut, itu berarti kita pilih yang rantainya itu lebih kecil atau lebih sedikit. Nah, di antara option A sampai E, itu yang paling sedikit option yang C, yaitu CH3OH. Gitu. Jadi, senyawa yang memiliki kelarutan lebih besar dalam air, kalau kelarutan lebih besar dalam air, artinya dia itu paling mudah larut. Nah, ketika paling mudah larut, dia itu ketika ada disajikan suatu rantai, maka rantainya itu pilih yang paling sedikit. Kayak gitu. Itu untuk nomor 22. Nah, untuk nomor 23, di sini disajikan soal hitung tetapan kesetimbangan reaksi berikut pada suhu 125 derajat apabila diberikan data sebagai berikut. Nah, di situ juga sudah ada persamaan reaksinya. Nah, kita ingat kalau misalnya kita ngitung kesetimbangan, itu yang kita hitung itu cuman aqueous sama gas. Jadi yang solid itu tidak diikutkan. Nah, untuk soal ini yaitu kita menghitung KC. Di sebelah kanan ada konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi Cl2 lalu dibagi dengan konsentrasi COCl2. Lalu kita masukkan data-datanya, yaitu CO 2,1 0 kali 10⁻⁵ dikali dengan Cl2 2,10 kali 10⁻⁵ dibagi dengan COCl2 yaitu
275 dikali 10 pangkat min 3. Yaitu akan menghasilkan data 1,604 dikali 10 pangkat min 9. Nah, di option itu ada di option A. Gitu. Jadi untuk nomor 23 itu note-nya kalau misalnya kita menghitung kesetimbangan, itu yang dihitung hanya aqueous dan gas. Lanjut ke option 24. Pernyataan yang tidak tepat mengenai kesetimbangan kimia adalah di sini option A tercapai ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaksi. Nah, ini tuh benar. Di sini alasannya. Kenapa benar? Karena itu tuh sesuai dengan asas Lecheter. Dan definisi kesetimbangan. Nah, asas Lecheter itu yang kayak gimana? Nah, kita akan jelasin di sini juga. Yang pertama itu ada konsentrasi atau M. Itu dia kalau misalnya dia turun atau konsentrasinya berkurang, dia itu geser ke yang dikurangi. Misal ada A plus B plus A plus B plus A plus B menjadi C plus D. Ketika kita mengurangi konsentrasi yang A, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, ketika konsentrasinya ditambah, itu akan geser ke yang kelawannya gitu ya. Kelawannya. Jadi kayak misal A-nya ditambah, maka dia itu akan bergeser, kesetimbangan bergeser ke C gitu. Terus yang kedua, ada tekanan. Kalau tekanannya dikurangi, maka dia itu akan geser ke kiri. Tekanan dikurangi, dia itu akan geser ke kiri. Kalau volume dikurangi, enggak, kita volumenya ditambah aja. Karena kalau tekanannya dikurangi, artinya volumenya bertambah. Gesernya pasti ke kanan. Gitu. Terus yang keempat, itu ada temperatur. Kalau temperaturnya dinaikkan, maka akan geser ke endotherm. Nah, temperatur dinaikkan geser ke endotherm, gimana cara lihatnya? Nah, cara lihatnya kalau misalnya gini, ada delta H. Di sini delta H-nya itu plus. Artinya dia endotherm. Nah, berarti sisi yang sebelah sini adalah sisi yang endothermnya. Nah, ketika jadi temperaturnya dinaikkan, maka akan bergeser ke kanan karena geser ke endotherm. Nah, kalau misalnya kita ada soal kayak gini, kalau misalnya dia minus, berarti dia itu yang sebelah kanan itu berarti exotherm. Nah, ketika temperatur dinaikkan, maka dia akan bergeser ke kiri karena di sebelah kanan itu exotherm dan di sebelah kiri itu adalah endotherm kayak gitu. Nah, untuk yang kelima ini ada katalis. Nah, katalis ini tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Yang keenam ada gas inert. Ini tidak berpengaruh juga. Nah, jadi yang asas Lecheter ini kayak ngejelasin pergeseran tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu cuma ada 4. Ada konsentrasi, ada tekanan, ada volume, sama ada temperatur. Kayak gitu.
Nah, untuk gas inert sendiri, ini contohnya ada Na sama air, argon. Gitu. Untuk yang B, itu dapat bergeser bila terjadi perubahan temperatur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada juga temperatur gitu. Terus yang C, tidak teramati lagi perubahan secara makroskopik. Nah, tidak teramati lagi perubahan secara makroskopik itu benar, karena dari definisi kesetimbangan, terus ciri-ciri kesetimbangan, kita bisa tahu kalau misalnya kita mencampurkan suatu larutan, itu secara makroskopik itu tidak terlihat, tetapi secara mikroskopik atau ketika kita amati dengan mikroskop, itu dia itu masih bekerja, gitu, masih bereaksi. Terus yang D, option D, tidak terjadi perubahan konsentrasi untuk semua zat yang bereaksi. Pernyataan D ini benar, karena pada kondisi setimbang ini tidak terjadi perubahan. Nah, terus yang E ini nilai konstanta kesetimbangan sama dengan 1. Nah, ini tuh salah dikarenakan karena nilai konstanta itu nggak harus 1 juga, bisa 2, bisa 3 gitu, banyak gitu. Nah, tidak harus 1. Nah, kayak gitu. Jadi untuk nomor 24 ini poinnya di asas Le Chatelier sama definisi kesetimbangan, terus ada juga sama ciri-cirinya. Ciri-ciri kesetimbangan itu apa? Nah, ciri-ciri kesetimbangan itu bahwa ketika kita mencampurkan dua buah larutan, dia itu tidak teramati secara makroskopik, tetapi dia itu masih ketika kita amati dengan mikroskop, dia itu masih terjadinya reaksi, kayak gitu. Itu untuk nomor 24. Lalu untuk nomor 25, kalium nitrat memiliki energi kisi sekian dan entalpi peralihan sekian. Hitung energi hidrasi KNO3. Energi kisi, ini delta H, hidrasi. Nah, kita kalau lihat dari sini, kita bisa tahu bahwa energi hidrasi itu sama dengan energi kisi dikurangi dengan delta H. Berarti energi kisinya minus 640 dikurangi dengan 34,89, yaitu minus 674,89. Jadi yang B. Itu untuk nomor 25. Untuk nomor 26, berdasarkan reaksi di atas, kesetimbangan akan bergeser ke kanan apabila volume wadah dikurangi. Ini berarti perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan sesuai dengan persamaan tetapan kesetimbangan akan semakin besar ketika volume wadah dikurangi. Nah, di sini kita harus ingat tentang asas Le Chatelier lagi gitu. Harus kita ingat. Yang tadi. Nah, terus kesetimbangan akan bergeser ke kanan apabila volume wadah dikurangi. Nah, itu benar. Jadi dari sini sampai sini itu benar. Nah, yang salah itu ketika perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan sesuai persamaan tetapan kesetimbangan akan semakin besar ketika volume wadah dikurangi. Nah, itu salah. Salahnya kenapa? Kalian bisa amati sendiri ketika udah melihat asas Le Chatelier lagi. Nah, karena di sini pertanyaannya benar atau salah, maka karena ini ada benar dan salah, maka jawabannya salah. Karena kalau misalnya kita ada soal kayak gini menentukan benar dan salah, itu kita harus anggapnya di pernyataan ini tuh dua-duanya emang benar gitu. Nah, baru kita bisa milih benar gitu. Itu untuk nomor 26. Untuk nomor 27, tekanan sangat berpengaruh terhadap
kelarutan gas dalam suatu larutan. Nah, di sini tuh masuknya ke hukum Henry ya, Henry. Nah, hukum Henry itu adalah hukum gas yang menyatakan bahwa jumlah gas terlarut sebanding dengan tekanan parsialnya dalam fase gas. Nah terus di sini juga ada persamaannya bahwa tekanan sangat berpengaruh terhadap kelarutan suatu larutan. Nah, di sini kita bisa lihat benar apa salah. Nah, di nomor 27 ini bahwa benar. Berdasarkan hukum Henry bahwa menjelaskan hukum gas yang menyatakan bahwa jumlah gas terlarut sebanding dengan tekanan parsialnya dalam fase gas. Jadi tekanan sangat berpengaruh terhadap kelarutan gas dalam suatu larutan, kayak gitu. Jadi ketika tekanannya berubah, maka kelarutannya juga pasti berubah. Terus lanjut nomor 28. Reaksi yang memiliki nilai Kp sama dengan nilai Kc. Nah, Kp sama dengan Kc, RT dikali pangkat delta N. Nah, untuk mengetahui kayak gini, berarti kan kalau misalnya kita anggap delta N-nya sama dengan 0, berarti kan kita dapat Kp sama dengan Kc. Nah, kita bisa hitung dari mana si Kp sama Kc-nya. Nah, dapat dihitung dari kita mengurangi antara koefisien kanan dan kiri. Misal, di option A itu 2 dikurangi 0. Kenapa 2 dikurangi 0? Karena koefisien yang di kanan itu ada 1 dan ada 1 lagi. Jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Terus kenapa sih yang di kiri itu 0? Karena dia itu fasenya fase solid. Jadi fase solid itu tidak dimasukkan ke dalam kesetimbangan. Jadi ini tuh adalah 2. Terus yang B itu 2 dikurangi dengan 3, yaitu sama dengan -1. Lalu yang C itu 1 dikurangi dengan 0, sama dengan 1. Option D, 3 ditambah 1, 4, dikurangi 2, sama dengan 2. Option E, 2 dikurangi 2, sama dengan 0. Jadi, reaksi yang memiliki nilai Kp sama dengan Kc adalah option E. Karena dia itu delta N-nya sama dengan 0. Gitu. Itu untuk nomor 28. Sorry. Sorry, wifi guys. Bentar. Nah, untuk reaksi orde 1 itu ln K1 per K2 sama dengan min energi aktivasi dibagi R
1 per T1 min 1 per T2. K1 4,82 dikali dengan 10 pangkat min 5 dibagi sama 1,41 dikali 10 pangkat min 2. Min energi aktivasi per 8,314 atau 31 juga bisa. 1 per 298. Nah, ini dirubah dari derajat Celcius ke Kelvin. Min 1 per 343. Kita dapat energi aktivasinya itu 100,237. Nah, ini rumus. Jadi langsung kalau misalnya kita nemuin energi aktivasi, terus ada orde 1, nah kita langsung pakai rumus itu aja. Lanjut ke nomor 30. Diketahui dua buah reaksi keseimbangan sebagai berikut. Tentukan ada, oke. Berarti, jadi gimana caranya dari dua reaksi ini jadi reaksi yang ini. Jadi kita tuh harus balik yang ini. Dibalik. Kalau dibalik kan jadi NaCl-nya ada di kiri. Terus kita bagi 2. Jadi akar 1 per Kc. Terus yang reaksi 2-nya itu kita balik juga. Terus kita bagi sama 2. Jadi 1 per C. Jadi K sama dengan K1 dikali K2 akar-akaran 1 per Kc dikali 1 per Kc atau K1 ya, nggak apa-apa, bisa jadi Kc juga. 1 per Kc yang pertama kita masukin 3,2 dikali 10 per min 3 1 per 15,5. Ini akan menghasilkan K-nya itu 4,487. Tuh, jadi harus ingatnya di sini. Untuk soal ini, kita reaksi 2 ini, gimana caranya biar jadi reaksi 3 gitu. Terus pahami tentang balik-baliknya ini. Gitu. Oh, iya guys, sorry itu kayaknya kendala dari WiFi deh. WiFi aku sendiri itu kendala dari WiFi-nya. Nanti ada rekamannya, terus ada ininya sih, ada apa? Aku kirim foto screenshot-nya. Ini nggak gerak kayak ininya apa? Slide-nya nggak gerak. Ya guys, karena kendala koneksi mungkin ya. Aku kayaknya akhir aja sampai di sini. Nah, nanti untuk screenshot-nya nanti aku kasih sama pembahasannya aku kasih juga. Nanti aku akan aku kasih ke BPA ya. Makasih guys semua. Sorry banget ini karena kondisi WiFi. Aku lagi di asrama soalnya. WiFi-nya tidak memadai, sorry sekali. Maaf.